Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elsa di kajian buku Almarhum Syekh Ali Jaber, judulnya Menjadi Hamba yang Dirindukan Surga. Kali ini saya akan membahas 4 hal yang dapat melembutkan dan mengeraskan hati. Saya akan bercerita tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu yang suka lapar untuk melembutkan hati. Sesungguhnya ada 4 hal yang dapat melembutkan hati dan membuat khusyuk, dan juga 4 hal yang mengganggu kekhusyukan kita dan mengeraskan hati kita. Yang pertama, yang dapat melembutkan hati kita adalah sedikit berbicara. Artinya lebih banyak diam daripada berbicara, malah bicaranya itu lebih banyak kepada zikir. Sebagaimana saya pernah bercerita tentang salah satu seorang tabi'in yang bernama Ar-Rabi' Ibnu Khusaim rahimahullah. Tabi'in itu adalah mereka yang berjumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ar-Rabi' Ibnu Khusaim ini adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa sifat yang ada pada Imam Ar-Rabi' ini? Saking mulia dan luar biasa ketakwaannya, kalau kita duduk bersama dengan Imam Ar-Rabi' Ibnu Khusaim selama 1 tahun, Imam Ar-Rabi' tidak akan memulai untuk berbicara. Bayangkan saudara, kita duduk sama Imam Ar-Rabi' Ibnu Khusaim selama 1 tahun, dia tidak akan memulai untuk berbicara. Dia hanya akan menjawab pertanyaan, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saja. Biasanya kalau ada orang yang seperti ini, maka orang itu akan dianggap tidak normal. Dia dianggap sedang sakit jiwa karena dia diam saja atau lebih banyak diamnya. Tapi kalau ada orang yang enak ngobrolnya, pasti orang-orang akan bilang, kalau ngobrol sama kamu mah enak, nggak bosan, padahal isi pembicaranya adalah dosa semua. Jadi yang dapat melembutkan hati adalah memperbanyak diam dan sedikit berbicara. Dalam berbicara kita harus berhati-hati dan tidak berbicara sembarangan. Yang kedua, yang dapat melembutkan hati dan membantu khusyuk adalah tidak banyak bergaul, apalagi pergaulan yang tidak baik, yang enggak jelas. Kadang-kadang kita tidak berhati-hati dengan pergaulan kita. Jadi yang dapat melembutkan kalbu dan membantu kekhusyukan kita adalah sedikit bergaul, apalagi bergaul sama orang yang tidak menambah iman kita, justru malah merusak iman kita. Kita dugem yuk, kita nongkrong di kafe ini yuk, nah kita nonton yuk, itu bisa dikatakan anti faedah ya. Yang ditakutkan adalah justru perbuatan kemaksiatan itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang maksiat dan mana yang tidak. Berhati-hatilah, bergaullah dengan orang-orang soleh yang kita rasa orang yang soleh ini bisa menasihati kita sehingga dapat meningkatkan iman kita, menambah ilmu kita. Yang ketiga, yang dapat melembutkan hati dan membantu khusyuk adalah sedikit tidur, apalagi di malam hari. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik sholat itu adalah sholat Nabi Daud. Bagaimanakah sholat Nabi Daud itu? Setelah Isya, dia tidur separuh malam. Misalkan kalau malam hari itu kurang lebih adalah 8 jam, maka dia tidur selama 4 jam. Kemudian dia bangun untuk sholat malam selama 2 jam, kemudian tidur lagi 2 jam yang tersisa. Begitulah cara sholat Nabi Daud, dan sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Sedangkan sholat yang paling disukai Allah adalah juga sholat Nabi Daud alaihi salam.
Ia tidur hingga pertengahan malam, kemudian bangun sholat malam pada waktu sepertiganya, lalu ia tidur kembali pada seperenamnya. Kemudian ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Muslim. Keempat, yang terakhir, yang dapat melembutkan hati dan membantu khusyuk adalah sedikit makan. Nah, tuh yang lagi banyak makan, kurangi makannya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan yang sedikit itu cukup untuk berhari-hari. Kalau memang terpaksa mau makan enak, maka isilah perut kita dengan sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk nafas. Jangan makan sampai sesak nafas, harus ada sebagian kita sisakan ruang untuk nafas kita agar kita bisa berjalan dan bisa beribadah dengan nikmat. Oke, demikian video Elsa kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.